Sebelumnya mari kita berdoa mengambil saat itu semua. Bapa, Engkau sungguh mengasihi kami, cintamu tidak pernah berubah. Engkau Allah yang terus menyatakan, membuktikan bagaimana Engkau terus menyertai, memelihara, melindungi, dan juga terus memberkati kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji, memuliakan Engkau. Tuhan, arahkan hati kami untuk terus memandang, menyenangkan, dan hanya untuk memuliakan Engkau. Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi setiap kami yang melayani Engkau hari ini, Engkau berkati jemaat-Mu yang sudah datang, Tuhan berkati, yang dalam perjalanan antar sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami percaya bahwa hari ini nama Tuhan Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih, segala hormat kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita menyanyikan sebuah lagu dari KPBK nomor 170, ada kuasa dalam nama. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati, Dia sudah bangkit, sehingga saudara hari ini kita memiliki kuasa itu dan kemenangan itu milik kita. Maukah kita bebas terus? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Bapak. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini karena kebaikan-Nya yang besar dan sejahtera kita meninggalkan berkumpul di tempat ini. Mari kita angkat segala pujian kita, penyembahan kita kepada-Nya. Hanya untuk Dia segala hormat dan kemuliaan hanya dalam memiliki hidup ini, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Kita melihat kemuliaan Tuhan.
segala dosa dan pelanggaran kita. Kita membuka hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah bangkit menyelamatkan jiwa kami. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengakui segala pelanggaran-pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, sucikan kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu saat ini ya Bapa. Engkau selidiki setiap hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penebus-Mu bagi setiap pribadi kami, atas pengorbanan-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya melihat anak-anak yang berlama di rumah Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Sekarang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersorak-sorai lagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa kita yang ada di tempat ini adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Kita
El Shaddai. Tak perlu kita takut, karena Allah selalu menjaga kita. Dia selalu pelihara hidup kita. Dia akan selalu berkati setiap hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyembah kami Tuhan. Kami menyerukan nama-Mu ya Bapa. Kau sahutku Allah
pikiran kami, Tuhan, kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak gelisah, karena kami memiliki Allah yang sudah benar, Allah yang hidup, yang sudah mati. Terima kasih Tuhan, dalam Roh Kudus memimpin kami, memberikan kami keberanian, memberikan kami sukacita, memberikan kami kegembiraan, karena kami percaya bahwa hanya bersama Engkaulah kami merasakan semua itu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami renungkan hari ini sungguh-sungguh memberkati kami, memberikan kepada kami keberanian, dan juga menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu diberkati dengan pengharapan yang hidup. Pengharapan yang hidup. Saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 kita akan bacakan bergantian. Saudara, saya akan membacakan ayat 19 sampai 20 bergantian sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya tetap. Nah, poin penting bagi kita hari ini yang kita bahas saudara, firman Tuhan di dalam ayat 19. Di sana dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu berarti bahwa itu bukan hari Sabat. Setelah hari Sabat, berarti mungkin kalau kita sekarang, kalau zaman itu adalah hari Minggu pagi, tetapi kalau kita saat ini adalah hari Senin pagi. Minggu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci. Ingat itu, pintu terkunci. Bilang sebelah kiri sebelah kanan, kenapa engkau tutup pintu, kunci pintu? Pintu terkunci. Dan di sana dikatakan kenapa pintu itu terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang yang pintu itu dikunci karena takut, saudara. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita membaca atau menyanyikan lagu yang barusan kita nyanyikan, tak usah ku takut, betul? Allah ini namanya itu takut, saudara. Bapak Ibu menyanyikan saya takut, bilang sebelah kiri sebelah kanan, nyanyi saya takut. Coba kita nyanyikan sekali lagi. Tak usah ku takut.
yang sudah percaya kepada Tuhan masih di dalam ketakutan. Betul? Masih di dalam kecemasan, betul? Bapak Ibu, kalau kita menyanyikan lagu itu, tak usah takut, Allah menjagaku, tak usah dibawa itu bersamaku, saudara. Itu sebenarnya sebuah makna kemenangan karena Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus sudah memberikan kepada kita sebuah harapan, sebuah keberanian. Guys, apapun yang terjadi, aku tidak takut. Tapi persoalannya, saudara, di gereja kita berkata, yes, aku tidak takut. Tetapi Bapak Ibu nanti kalau keluar dari gereja itu, gereja ini, Bapak Ibu masih takut atau tidak? Tidak. Bapak Ibu masih takut atau tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sikap para murid Yesus pada waktu itu. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat sebelumnya memberitahukan kepada kita, saudara, pada waktu itu pagi-pagi benar, Maria bersama dengan beberapa perempuan datang ke kubur Yesus. Lalu ketika mereka sudah datang di kubur Yesus, saudara, maka mereka melihat kubur itu kosong. Lalu kemudian setelah kosong mereka kembali kepada para murid lain. Ketika mereka kembali, mereka memberitahukan bahwa kubur itu kosong. Apa yang terjadi? Murid-murid datang dan mereka melihat kubur itu memang kosong. Ini menangis. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para murid pulang, tetapi Maria masih tinggal di kubur itu. Lalu firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada Maria. Ketika dia memperlihatkan diri kepada Maria, kira-kira Maria menceritakan kepada para murid lain? Yes. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, para murid itu berkumpul di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu terkunci. Kenapa pintu-pintu itu terkunci? Firman Tuhan berkata, ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, karena mereka takut kepada orang-orang yang menarik. Mereka sudah mendengar informasi bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka sudah mendengar informasi dari Maria. Mereka melihat kubur itu kosong, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata pada waktu itu mereka berkumpul di suatu tempat, mereka mengunci pintu rapat-rapat. Kenapa, saudara? Karena Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan cuma apa sih yang membuat para murid takut pada waktu itu? Kalau saya memperhatikan, bukankah para murid itu sudah bersama-sama dengan Yesus, dengan Tuhan yang hebat itu beberapa tahun, 3,5 tahun lamanya bersama-sama dengan mereka. Coba bayangkan, saudara, mereka menyaksikan ketika Tuhan Yesus pertama-tama Bapak Ibu mengubah air menjadi anggur. Wow. Saya kalau orang di sana saya bilang spektakuler. Bagaimana mungkin air menjadi anggur? Tidak mungkin. Bahkan seumur hidup saya mungkin pada waktu itu kalau saya di sana tidak pernah menyaksikan ada seseorang yang memiliki kuasa yang mengubah air menjadi anggur, dan anggurnya itu bukan anggur yang biasa. Firman Tuhan berkata, anggur yang paling berkualitas, tidak ada bisa dibandingkan dengan anggur-anggur yang lain pada waktu itu. Wow, spektakuler. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Orang buta bisa orang tuli bisa orang bisu bisa berbicara. Dan yang lebih hebat lagi, ini menarik sekali, orang mati bisa dibangun. Siapa itu? Lazarus. Mereka menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa.
sebuah pernyataan bahwa seharusnya mereka kenal Yesus itu. Mungkin kalau saya ada pada waktu yang berkata begitu, saya tidak ragu, dia pasti mungkin. Saya tidak takut. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, ayat 19. Mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus itu luar biasa, bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini, mereka berkumpul di suatu tempat, pintu-pintu itu dikunci. Karena apa? Mereka masih dalam ketakutan. Mereka sudah tahu Yesus itu luar biasa. Mereka sudah mengalami bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tetapi di dalam situasi itu saudara, mereka tetap apa yang membuat mereka takut pertama-tama. Tapi mereka begini, salib itu sebuah tragedi yang memberikan traumatis yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, ketika mereka menyaksikan itu, Tuhan sudah melakukan mukjizat. Tuhan itu hebat. Tetapi di salib itu saudara, mereka melihat Yesus kalah. Betul ya? Yesus kalah. Ternyata Tuhan yang luar biasa yang kita percaya selama ini gagal juga. Wow, mereka takut saudara. Ada trauma. Lalu kemudian apa yang mereka alami? Apa yang membuat mereka takut? Mereka takut ternyata yang masih berkuasa itu sekarang orang Roma. Kuasa politiknya masih kuat, masih dahsyat. Itu yang mereka takut. Tetapi ini yang kita sudah tahu. Ini berita gembiranya. Di tengah ketakutan yang sedang melanda kehidupan mereka, di tengah kekhawatiran yang sedang melanda kehidupan mereka, di dalam ayat 19 firman Tuhan berkali-kali mengatakan itu saudara kepada kita dan memberitahukan kepada kita. Pada waktu itu berdirilah Yesus di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi. Ini yang menarik. Mereka sudah menyaksikan Yesus hebat, lalu mereka gagal untuk mempercayainya. Mereka sudah tahu mendengar informasi bahwa Yesus sudah bangkit, dia sudah menang, tapi mereka masih dalam ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka, tidak bertanya dan tidak menuduh mereka. Tuhan Yesus berkata, kenapa sih kamu tidak percaya? Tidak. Tuhan Yesus sudah bertanya, manakah imanmu? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi. Tuhan Yesus sudah menuduh mereka, waktu kamu gagal. Tidak. Tetapi Dia memberikan damai. Yes, damai sejahtera bagi kamu. Kok ini dikasih Tuhan? Ini menarik sekali. Next. Bapak Ibu, kata damai itu kalau kita memperhatikan dengan begitu maknanya, begitu dalam, kita dapat memaknai, mendapatkan sebuah makna. Itu adalah relasi dengan Allah yang dipilih. Damai itu berbicara tentang apa? Relasi dengan Allah dipilih. Tuhan Yesus sudah berkata ketika Dia berkata, damai sejahtera bersama dengan kamu, damai sejahtera menyertai kamu, damai sejahtera ada di dalam diri itu. Tuhan Yesus sudah berkata begini, relasi dengan Allah sudah dipilih. Tuhan Yesus sedang masuk dalam titik yang paling dalam, bahwa ketakutan manusia itu sebenarnya dilandasi, diawali, disebabkan oleh sebuah akar masalahnya. Akar masalahnya satu, karena hubungan manusia dengan Allah itu yang rusak. Ketika hubungan manusia dengan Allah rusak, itu disebut sebagai dosa. Dosa itulah yang membuat manusia mengalami ketakutan demi ketakutan. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada
Dosa itu membawa manusia menjadi manusia untuk apa? Tidak percaya pada kuasa Allah, meragukan Allah, tidak percaya pada kuasa Allah, dan terlebih meragukan bagaimana kebangkitannya. Lalu Tuhan di tengah ketakutan mereka itu Tuhan berkata, damai sejahtera bagi Tuhan sudah berkata, hai para murid, di tengah ketakutan itu, damai itu ada bersama mereka. Damai itu sedang bersama-sama dengan dirimu. Damai itu ada di antara kamu, dan damai itu tidak pernah melupakan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur saudara, banyak di antara kita hari ini yang mengalami ketakutan yang sama. Kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita sudah mendengar bahwa Yesus sudah menang. Tetapi saudara, seringkali kita juga sama dengan para murid pada waktu itu. Pintu-pintu kita juga terkunci. Kenapa pintu-pintu hati kita terkunci? Karena ketakutan. Pertama-tama saudara, kita yang membuat kita ketakutan gelisah itu pertama-tama. Pintu tersembunyi itu ada karena apa? Kita kecewa. Ada pintu kekecewaan kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen itu kan, tapi di kami tidak ada, amin. Ada banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan saudara. Ada, ya. Kenapa? Sudah berdoa bertahun-tahun, betul? Tetapi jawaban doanya tidak pernah datang. Kecewa tidak? Bapak Ibu kecewa? Pernah berharap, tapi akhirnya nggak ada hasilnya. Ada yang tapi di DKB Indonesia tidak ada. Cuma DKB Indonesia orang-orang yang tetap legowo, orang Jawa bilang nerimo, ya, nggak pernah kecewa, betul ya? Coba lihat sebelah kanan dia, kamu dia pernah kecewa. Yang kedua saudara, yang membuat pintu kita itu, membuat kita mengalami ketakutan itu pertama kedua adalah pintu kepahitan dan luka masa lalu. Pintu kepahitan dan luka masa lalu. Bapak Ibu ya, seringkali saudara, orang yang paling menyakiti kita itu adalah orang terdekat. Orang mana? Orang terdekat. Kita pernah dikhianati, kita pernah tidak dihargai, ya. Maka artinya apa saudara? Akhirnya kita sulit percaya. Itu pintu kita yang terkunci, ya. Pintu kepahitan dan luka yang terus kita simpan di dalam hati kita. Yang ketiga saudara, kadang-kadang juga apa? Kita memiliki apa? Sebuah kelelahan rohani, pintu kelelahan rohani. Ya, Bapak Ibu yang aktif melayani, tetapi hati kita sebenarnya kosong. Datang ke gereja, tetapi kita tidak mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Relasi kita dengan Tuhan itu lemah. Kita mungkin posting di media sosial kita, Yesus lahir. Tetapi kita jangan berdoa, saudara. Yesus mengasihiku, tapi belum tentu kita sering baca Alkitab, saudara. Betul ya? Yesus, I love you. Tetapi belum tentu kita berdoa dengan sungguh-sungguh setiap hari, Bapak Ibu. Dan seringkali Bapak Ibu, kita memberikan sebuah memproklamasikan sesuatu iman kita. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya hati kita kosong. Apalagi sekarang sebetulnya kita punya handphone. Saya percaya begini, saya berkali-kali baca Alkitab lewat handphone saudara. Wow, ternyata lebih enak baca Alkitab kalau pakai Alkitab cetak itu.
lebih menarik. Nah, bagaimana kasih Tuhan itu yang kita alami? Lalu kemudian apa yang kita alami setelah itu? Pintu identitas kita yang rapuh. Ya, saudara, merasa kita ini tidak cukup baik. Next. Merasa tidak cukup baik. Kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa hati? Kita mulai mati, mulai takut, mulai tidak percaya Tuhan seperti itu, saudara. Kita meredamkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ini apa? Hidup kita seringkali ditentukan bukan oleh apa kata Tuhan, tetapi apa kata orang. Jadi kenapa? Pintu identitas kita rapuh. Padahal sebenarnya saudara, orang yang sudah percaya Tuhan, hidupnya harus ditentukan bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Ini yang ketiga dan berikutnya adalah pintu perfeksionisme, ya, sempurna, perfect. Bagaimana dikasih Tuhan kita selalu apa? Dihantui oleh yang namanya kesempurnaan. Apa ini perfect? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kita hidup. Kalau kita melakukan sesuatu, tetapi sesuatu tidak sempurna, tidak mendapat pengakuan orang, tidak mendapatkan pujian orang, kita ragu akan diri sendiri dan kita ragu akan menolong. Dan yang berikutnya adalah pintu ketakutan karena penolakan. Apa yang dikasih Tuhan? Akar masalahnya adalah karena sebenarnya apa? Kita sudah tahu Yesus tetapi kita belum mengenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari ini, seperti para murid Yesus, para murid Yesus sudah tahu bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam di depan mata mereka. Mereka saksikan bagaimana Tuhan membangkitkan orang mati, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat demi mukjizat. Tetapi mereka mengalami ketakutan, mereka meragukan Tuhan, mereka takut. Demikian juga di dalam hidup kita hari ini, kita mengalami ketakutan. Kita takut kenapa? Kita sepertinya belum mengalami kebangkitan Yesus itu. Nah, hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita bahwa yes, engkau memiliki sebenarnya ketakutan, engkau mungkin memiliki pintu luka itu, engkau memiliki sebuah kegagalan masa lalu itu, bahkan hatimu yang paling terluka itu kau memiliki. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita, hey, Yesus sudah bangkit. Ingat, Kristus hadir di dalam luka-luka. Kristus hadir di dalam ketakutan itu. Kristus memberikan damai, melampaui damai yang dijanjikan oleh Dia. Di dalam luka apapun yang kau alami, di dalam luka-luka engkau sekarang alami atau masa lalu yang sudah kau alami, jangan takut. Ingat, ada damai di dalam pribadi yang sudah bangkit itu. Damai yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pria yang tinggal sendirian di sebuah rumah tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia sendirian, dia tidak punya seseorang, dia hanya sendirian tinggal di situ. Bapak Ibu, suatu malam terjadi badai besar, angin kencang, bahkan hujan deras. Pada waktu itu listrik padam. Maka Bapak Ibu yang dia lakukan, karena ia takut Bapak Ibu, maka ia menutup pintu rapat-rapat, dia mengunci jendela, bahkan semuanya terkunci. Apa yang dia lakukan di dalam rumah itu, di dalam kesendirian? Bapak Ibu, ia duduk di rumah yang gelap. Ia mengharapkan badai itu segera berlalu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Beberapa jam kemudian, badai itu sebenarnya sudah reda dan sudah berlalu. Angin sudah berhenti, hujan sudah tidak ada. Tetapi karena pintu rumahnya terkunci
sudah nggak ada lagi, maka apa yang dilakukan? Ia tetap dulu di dalam, tetap merenungkan dirinya, tetap hidup di dalam ketakutan, dan dia tidak berubah. Dia tidak membuka pintu itu, karena dia masih percaya bahwa angin itu masih ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak dari kita hidup seperti pria ini. Banyak dalam hidup kita mungkin sudah lewat. Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah berkata, aku menyertaimu, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku selalu memeliharamu. Bahkan kita sering menyanyikan lagu, tak usah takut, Allah menggadahkanmu, tak usah cemas, Allah menyertaimu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia memang sudah menjadi jalan. Bukankah di hari-hari kita, hati kita masih terkunci, kita masih hidup dalam ketakutan, kita masih memelihara luka-luka kita masih memelihara amarah kita masih menyimpan dendam-dendam kita memiliki rasa bersalah dalam surga. Maka Tuhan sudah berkata begini dalam Yohanes 20 ayat 19, pintu itu masih terkunci. Padahal Tuhan sudah berkata, aku sudah bangkit. Pada hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita, saudara. Kristus sudah bangkit. Kalau hati kita masih terkunci, bukalah. Damai itu sudah ada. Maka hari ini Tuhan sudah berkata, serahkanlah kekuatan itu. Yang kedua, serahkanlah ketakutan itu. Yang ketiga, serahkanlah kepada Tuhan segala kegagalan itu. Karena ingat, hanya bersama Tuhan pada akhirnya kita menang. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Tetapi pada akhirnya kemenangan itu hanya ada bagi mereka yang tetap percaya Yesus Tuhan. Engkau sudah bangkit dan bersamamulah aku juga pasti menang. Amin. Bilang setelah ini sekarang hanya bersama Yesus. Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan ibadat kita, jangan mengandalkan apapun yang ada di dalam dunia. Andalkanlah Tuhan, karena percaya hanya bersama Yesuslah kita mendapatkan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih sayang anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali seperti para murid. Para murid Tuhan sudah tahu dan mengalami masa penyertaan-Mu. Engkau melakukan banyak mukjizat, Engkau membangkitkan orang mati, mengubah air menjadi api. Tapi Tuhan, seringkali mereka tetap takut. Bahkan mereka sudah mendapatkan informasi dan melihat langsung kubur itu kosong. Dan Tuhan, mereka masih dalam ketakutan. Hari ini Tuhan, kami juga mungkin mengalami ketakutan yang sama. Kami takut akan diri kami sendiri. Kami takut akan masa depan kami. Kami takut akan kehidupan kami selanjutnya. Kami takut akan setiap hal untuk hari-hari kami, hari-hari yang kami lakukan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami seperti Engkau datang di tengah ketakutan para murid-murid pada waktu itu. Engkau memberikan damai sejahtera. Kami percaya tidak. Hari ini Tuhan, kemenangan itu ada di pihak kami. Kemenangan itu bersama dengan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk melepaskan segala ketakutan kami, untuk melepaskan segala kegagalan kami, untuk melepaskan segala masa lalu kami, untuk melepaskan segala kepahitan yang kami alami. Biarlah kami terus bersandar sebelumnya kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa kemenangan kami itu hanya terjadi ketika kami bersandar kepada Engkau.
Terima kasih, berkati seluruh jemaat di tempat ini Tuhan, agar mereka mengalami kebangkitan Kristus yang sudah menang bersama dengan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur hari ini kita diberkati oleh firman-Nya, dan mulai saat ini kita mau terus berpegang teguh di dalam Tuhan. Kita menyerahkan setiap kehidupan kita hanya di dalam Tuhan, karena hanya Dia selalu ada kedamaian dalam setiap hati kita. Dan saat ini kita bersama-sama meresponi setiap firman Tuhan. Pada hari ini saya mau baik untuk kita berdiri. Kita bersama-sama membacakan pengakuan iman Yesus. Pengakuan iman Yesus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali, saat ini kita akan mempersiapkan setiap persembahan kita di dalam Tuhan. Hari ini persembahan 2 kali, yaitu kas dan diakonia. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akunilah Dia, dan Ia akan meluruskan langkah-langkahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, hidup seseorang tidak tergantung dari kekayaannya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Karena itu mari kita memberi bukan dari ambisi pribadi kita, melainkan dari hati yang bersyukur atas anugerah Tuhan sebagai wujud iman dan kepercayaan kita kepadanya. Sambil menjalankan langkah persembahan, kita akan angkat pujian betapa hati. Betapa hati
dan kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kau berkati setiap persembahan ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi gereja di tempat ini. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau berkati gereja di tempat ini ya Allah. Biarlah persembahan ini juga berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu kita hadir dalam kata pada hari ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita memberikan pujian, kami memuji kebesaran. Bapa di surga, segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Bapa. Bapa, Engkau sudah menolong memberkati pelayanan kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhir. Seluruh rangkaian ibadah semuanya Tuhan untuk kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan-Mu, baik itu BL Singer, pemusik, penyambut tamu, LCD, Sound System, Collector, dan juga yang menjalankan LCD, dokumentasi, dan semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Khususnya juga kami bersyukur untuk saudara-saudara KUG yang juga melayani Engkau pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, semuanya itu kan Engkau Allah yang setia, yang sudah memberikan kepada setiap para pelayan talenta karunia dan pakai lebih lagi untuk kemuliaan. Kami berdoa juga Tuhan saat ini bagi setiap kami yang sudah hadir pada kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, menolong kami. Kami sudah memuji Engkau melalui puji-pujian kami. Kami sudah mendengarkan firman. Berikan kami kemenangan iman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih, berkati seluruh jemaat di tempat ini, khususnya bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan ubahkan setiap pergumulan mereka menjadi sukacita, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami berdoa juga Tuhan saat ini bagi jemaat yang tidak bisa bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang terus memelihara mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk satu minggu ke depan di dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang bekerja, jemaat yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, yang berusaha, Tuhan memberkati usaha mereka, dan juga yang studi, Tuhan memberkati studi mereka. Dan kami berdoa juga bagi jemaat yang dalam rumah tangga mereka, Tuhan Engkau memberkati rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program gereja-Mu dalam satu minggu ini, Tuhan Engkau memberkati KVC, youth dan setiap persekutuan. Tuhan juga menolong, memelihara, menyertai, dan juga kami berdoa jadikan sebagai ladang misi-Mu.
Terima kasih Bapa di surga. Jika sebentar lagi kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan memberkati kami dari tempat ini sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberikan kesukaan di dalam hidup kami. Kami bergembira, kami berbahagia karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan, penebusan yang pasti yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dalam Roh Kudus yang terus-menerus menyertai, memelihara, memberkati, dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Diberkatilah engkau ketika engkau bertumbuh, diberkatilah engkau ketika engkau berusaha, diberkatilah engkau ketika engkau studi, diberkatilah keluar masukmu, dan dimanapun engkau berada. Andalkanlah Tuhan, pada akhirnya engkau mengalami kemenangan. Dan sampai selama-lamanya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Yang pertama adalah info untuk pembinaan anggota dan baptisan. Diinformasikan kepada peserta administrasi anggota bahwa pembinaan diadakan hari ini setelah ibadah di ruangan KOB sebelah ya. Jadi nanti setelah ibadah untuk peserta administrasi anggota dan pembinaan langsung bisa berkumpul di ruang KOB. Lalu selanjutnya untuk pembinaan WL dan Singer juga nanti akan diadakan jam 11 siang. Jadi nanti diharapkan semua yang tergabung di grup untuk pembinaan WL dan Singer atau yang berminat untuk WL dan Singer bisa langsung bergabung di tempat ini di ruangan ibadah jam 11 siang. Berikutnya